Halo Brainers, ketemu lagi di Brainers Talk, tempat kita ngobrolin ide, tips and trik, dan hal positif lainnya. Di episode kemarin, kita sudah membahas tentang overthinking bersama siswa kelas 12. Di episode kali ini, kalian akan ditemani oleh Kak Feby membahas sesuatu yang ada di mindset banyak orang. Kalau belajar itu capek, susah, bahkan ngebosenin. Tapi, kalian pernah mikir nggak kalau sebenarnya kalian itu belum nemuin cara belajar yang tepat? Maka dari itu, di episode kali ini kita akan mengundang kakak-kakak gestar yang keren untuk membantu kalian menemukan cara belajar yang tepat. Jadi, stop nyalain diri kamu, start smart learning. Sekarang Kak Feby sudah bersama kakak-kakak gestar yang keren. Mungkin sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita perkenalan dulu dengan kakak-kakak gestarnya. Mungkin kita mulai dari one and only cowok nih di sini sendiri. Mungkin kakak bisa perkenalan diri dulu, sebutkan namanya siapa dan mata pelajaran apa ngajar di Brain Academy Raha. Silakan Kak. Brainers, perkenalkan saya Kak Didi. Di sini saya sebagai Master Teacher Matematika, Fisika, dan Kimia. Sebelumnya saya ingin menyapa sahabat Brainers dengan kata-kata hari ini. Apa tuh Kak? Orang yang belum pernah mendaki gunung tak tahu betapa tingginya langit. Orang yang belum pernah menuruni jurang dan lembah tak mengetahui betapa tebalnya bumi. Artinya, setiap orang tidak begitu dilahirkan lantas memiliki pengetahuan yang luas. Untuk menjadi orang yang berwawasan haruslah tekun belajar. Oke, kita baru di awal nih, tapi Kak Didi sudah meluarin kata-kata mutiara. Ke kakak selanjutnya, namanya siapa dan ngajar mata pelajaran apa? Halo Brainers, Brainers kayaknya kita sudah pernah ketemu nih di episode sebelumnya yang membahas tentang overthinking. Nah, jadi di sini kakak mau perkenalkan diri lagi. Jadi di sini bersama Kak Fiska. Jadi Kak Fiska di sini adalah Master Teacher Matematika sama kayak Kak Didi. Jadi di Brain Academy Center by Ruang Guru cabang Gatot Subroto ini Kak Fiska ngajarnya matematika. Oke, kita ke kakak yang selanjutnya. Namanya siapa dan ngajar mata pelajaran apa? Hello Brainers, thank you for having me here. I am Nursamsi Pramesti, Master Teacher of English. Jadi kita sudah kenalan sama kakak-kakaknya. Dari ketiga KMT ini sebenarnya tuh kenapa sih mereka diundang jadi guest star di episode kali ini? For your information, Kak Didi ini kalau di Brain Academy Raha itu tuh sering bilang ke dia itu palu gada. Karena dia itu bisa ngajar matematika, fisika, kimia, jadi semua tentang hitung-hitungan. Begitu juga Kak Fiska. Jadi Kak Fiska itu dia ngambil kuliah di jurusan statistika S1 dan S2-nya itu di Universitas Hasanuddin. Sedangkan Kak Samsi nih, ya kalian dengar tadi dia ngomong bahasa Inggris, pasti sudah tahu kan dia ngajar bahasa Inggris. Dia itu juga pernah ngajar di Pare yang ada di kota Kediri. Mereka kan tadi sudah nyebutin mereka ngajar di mata pelajaran apa, yang dimana mata pelajaran yang mereka ngajar itu di sebagian orang itu mereka anggapnya susah dalam tanda kutip ya. Jadi di sini aku mau nanya nih sama kakak-kakak, kenapa sih kakak-kakak bisa suka mata pelajaran yang kakak-kakak pegang sekarang nih? Mungkin aku mau nanya dulu dari Kak Samsi. Gimana nih Kak? Kenapa bisa suka mata pelajarannya? Okay, honestly at first saya bisa suka karena awalnya itu dari rasa penasaran sehingga saya tertarik. Dulu tuh waktu SMP, SMA itu Kak Feby ya. Saya tuh suka nonton film, suka dengerin musik, suka nonton video short gitu di sosial media dalam bahasa Inggris ya. Jadi saya tuh merasa kayak I feel curious gitu Kak. Jadi ketika saya merasa penasaran, saya mulai belajar gitu. Saya belajar karena saya lihat bahasa Inggris ini kayaknya susah deh. Jadi ketika saya belajar, I realize that English is not a subject, it's a tools gitu. Jadi kenapa saya merasa bahasa Inggris itu adalah alat, dimana ketika kita bisa bahasa Inggris, kita bisa access more information in the world, understand different cultures, and juga bisa communicate other people in the world gitu Kak. Jadi berawal dari curious kemudian tertarik untuk belajar bahasa Inggris. Gitu. Oke, mungkin sekarang dari Kak Fiska nih, kenapa bisa suka matematika sampai ngambil S1 dan S2-nya tuh statistik? Silakan Kak Fiska.
Sebenarnya hampir mirip-mirip dengan Kak Samsi awalnya, tapi itu kalau saya pribadi di pengalaman saya sendiri itu dimulainya pas waktu sekolah dasar. Oke, Jadi jadi sekolah dasar ya. ya, jadi di sekolah dasar itu kan ada beberapa mata pelajaran. Nah, di sekolah saya itu di setiap sore selalunya biasanya diadakan kayak les gitu. Nah, Oke. lesnya itu intensnya itu tentang matematika. Nah, jadi kayaknya itu rasa ingin tahu tentang matematika itu awalnya mulai dari situ. Jadi pembelajaran tentang matematika dari SD terus berlanjut lagi sampai ke SMA. SMA. Iya, Oke. tapi dalam perjalanan waktu SD, SMP, SMA itu sebenarnya agak agak membingungkan juga sebenarnya karena ada beberapa yang saya suka kayak misalnya menghafal atau juga menghitung, tapi ternyata pas SMA itu lebih condongnya ke hitungan. Jadi terbawanya sampai ke sarjana dan juga magister saya gitu. Oh, oke. Sekarang Kak Didi yang udah ngasih kita quotes di awal. Kita tunggu. Oke, Kak Didi silakan. Sebenarnya basic saya di perguruan tinggi ini adalah kimia. Hanya kenapa saya tertarik dengan kimia? Menurut saya kimia itu seru dan asik ya. Selain kita belajar teori, di sana kita juga langsung melakukan praktek di laboratorium. Dan tidak hanya teori ya, untuk di kimia itu kita harus kuat hitungannya juga. Kan kebetulan saya juga sangat menyukai berpikir matematikal atau logis gitu ya. Dan kimia itu menurut saya sangat dekat ya dengan kehidupan kita. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita pakai, itu semua adalah tidak lepas dari praktik-praktik dari ilmu-ilmu kimia. Jadi menurut saya sangat seru lah dan sangat penting. Selain seru juga sangat penting untuk kita paham tentang ilmu-ilmu kimia, sangat berguna untuk kehidupan kita. Seperti itu. Awal mulanya kakak-kakak suka mata pelajaran bahasa Inggris dan matematika itu karena curious. Terus kemudian karena ikut les. Dan kalau Kak Didi alhamdulillahnya dari awal itu udah suka mata pelajarannya. Sekarang pertanyaan selanjutnya itu kakak-kakak juga kan ngajar nih di sekolah. Gimana sih kakak-kakak? Kalau di sekolah kan kita menemukan pasti ada nih siswa-siswa yang agak susah nangkapnya pelajaran yang kakak-kakak ajar. Tapi kalau di ruang guru mereka itu justru suka. Gimana nih kakak-kakak bisa ngebuat siswa-siswa di ruang guru itu jadi suka mata pelajaran yang kakak-kakak ajar? Dari siapa nih yang mau ngomong duluan? Yang dari MT favorit mungkin. Oke, dari MT favorit nih. Dari MT favorit Coba. lah. Nah, itu gimana sih? Oke. Ya. Oke, dari Kariska dulu mungkin. Oke, jadi tadi pasti ada perbedaan Kak dari cara belajar di sekolah dan juga di Brain Academy Ruang Guru ini. Oke. Jadi kami di Ruang Guru ini sebenarnya cara belajarnya itu diusahakan untuk lebih menyenangkan dan juga pokoknya membuat suasana kelas itu menjadi lebih seru. Kayak misalnya belajar matematika, misalnya kayak saya ajarnya untuk anak SD. Nah, jadi cara ajarnya untuk ke anak SD, SMP dan juga SMA itu kan pasti caranya beda-beda. Jadi misalnya kalau ke anak SD itu dia ada ice breaking-nya. Jadi ada games, terus kalau misalnya kayak berapa menit pertama itu mereka sudah mulai agak fokus gitu. Jadi bisa tuh pelan-pelan langsung masuk ke pelajarannya gitu. Jadi beda-beda lagi, kalau di SMP beda, di SMA juga beda. Jadi intinya adalah buat suasana belajar yang menyenangkan dan juga seru di kelas gitu. Mungkin ada yang mau tambahin lagi dari Kak Samsi atau Kak Didi? Kalau dari Kak Diri sih, kita mengawali dengan memotivasi siswa ya. Biasanya saya memulai kelas itu dengan kata-kata hari ini gitu ya. Oke, kata-kata hari Jadi kayak taruh ini tuh biar siswa juga itu ya memulai pelajaran itu dengan semangat, dengan termotivasi begitu. Oke, yang kedua itu tentang teknik dan pendekatan yang digunakan ya. Kita memulai pembelajaran itu mengaitkan pelajaran dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga mereka itu merasa bahwa belajar tentang ini itu penting, dan belajar tentang ini itu ternyata tidak jauh dari keseharian mereka. Kemudian lebih ke ini juga sih, teknik pembawaan kita dalam membawakan materi itu seperti apa. Ya, pertama usahakan kita harus mengajar itu dari dia terstruktur ya, dari yang dasar ya, kemudian bertingkat gitu. Jangan langsung kita ketika mengajar itu kita langsung ke materi yang sulitnya.
Jadi kita kenalkan dulu dasar-dasar apa aja sih yang harus mereka perlukan untuk bisa menguasai materi-materi yang akan kita ajarkan. Dengan begitu, mereka itu tidak kesulitan lagi. Mereka sudah mengenali dasar-dasar yang diperlukan, sehingga untuk lanjut ke materi berikutnya itu mereka sudah lebih siap, kayak gitu, Kak. Gimana nih misal kalau kakak-kakak master teacher itu punya pendekatan emosional dengan siswa di luar kelas, itu ngefek gak? Saya merasa kayak jadinya tuh nggak ada kesenjangan gitu, nggak ada gap antara siswa dengan master teachernya, jadi sehingga di kelas itu murid nggak ada lagi yang malu-malu mau bertanya gitu Kak. Jadi biasanya juga kayak siswa lebih tertarik sama pelajarannya. Kayak misalnya kalau kita punya pendekatan emosional yang lebih kuat sama siswa, bukan hanya dalam kelas tapi di luar kelas juga gitu. Guru kan tidak hanya tugasnya mengajar ya, Oke. tapi tugas guru juga itu adalah membimbing ya dan mendidik. Saya rasa adanya kedekatan emosional dengan siswa itu sangat penting biar kita sebagai guru itu bisa mengetahui karakter mereka, termasuk bisa mengenali gaya belajar mereka, dan agar mereka juga itu lebih terbuka sama kita. Artinya ketika mereka belajar dan tidak paham, mereka berani untuk mengutarakan bahwa mereka tidak paham, mereka tidak malu-malu. Karena itu sangat penting menurut saya, karena kan guru itu bukan paranormal ya. Artinya harus tahu bahwa mana siswa yang tahu, yang paham, mana yang tidak. Kita kan nggak bisa seperti itu. Jadi dengan kita dekat dengan siswa, membangun kedekatan dengan siswa, dengan anak-anak ya, itu mereka akan merasa lebih nyaman gitu ketika belajar. Seperti itu, Pak. Nah, Brainers, jadi kita sudah dengar dari kakak-kakak master teacher yang keren, cara belajar yang baik itu gimana dan tips and triknya. Jadi buat para Brainers di luar sana, kalian itu harus tahu kalian sukanya itu apa dan tahu cara belajar itu kalian sukanya apa, melihat, mendengar, atau langsung praktek. Dan lingkungan itu menentukan juga bagaimana cara kalian belajar yang tepat. Mungkin dari Kak Didi ada quotes untuk hari ini? Ada, Kak. Setiap diri kita itu unik. Jadi kalian tidak perlu membandingkan diri kalian dengan orang lain. Seperti kata Albert Einstein bahwa ketika ikan menilai dirinya dari kemampuan dia memanjat pohon, maka ikan akan menjalani keseluruhan hidupnya dengan menganggap dirinya bodoh. Jadi sangat penting bagi kalian untuk menemukan minat, bakat, dan potensi kalian. Lalu temukan metode, media, dan pendukung yang tepat. Karena sekalipun bibit unggul ya, jika ditanam dalam media yang gersang, maka tidak akan bisa tumbuh dan berkembang dengan baik. Jadi sekali lagi penting sekali untuk kalian ya menemukan media, metode, dan pendukung untuk membantu tumbuh kembang kalian ya dalam pendidikan.